الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Musab, diklarifikasi dulu, yang disembeli pada proses pengujian Abraham itu hewan atau manusia? Ini dulu baru kabar Juma. itu artinya Anda berusaha mau mengerucutkan jawabanku, Pak. Jadi jawabanku tidak sesingkat Memang harus dikerucut. Begini, Oke. Begini, karena jawabannya tidak sesingkat Karena udah itu. bicara, ini bisa klarifikasi aja sebagai moderator. Oh, moderator Ya, itu bukan kalkulator. Supaya ini ada. Kalau nggak mau jawab, saya dengerin dulu dong. Apa? Yang disembeli di situ dalam proses Abraham itu hewan atau manusia? Dijawab aja. Aduh. Jadi yang dipersembahkan oleh Abraham adalah kurban yang disediakan oleh Tuhan itu sendiri, yang akan dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri. Itu jawaban saya, Pak. Apa itu? Hewan atau manusia? Kurban yang bukan dari manusia. Kurban yang disediakan dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia, dari Tuhan sendiri, dan akan dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri, Pak. Itu jawaban saya, Pak. Anda tidak bisa menyetel aku harus jawab seperti apa. Itu jawabannya, Pak. Biar penonton yang menilai aja, Pak. Susah amat ya jawabnya. Saya jawabkan dah. Yang di situ adalah hewan, bukan manusia. Kenapa sih nggak mau jujur gitu loh? Bang Juma silakan. Anda diam. Bang Juma baru ke Ustaz aja. Silakan. Baik. Jadi gini, di dalam original teks daripada Zakaria 9:11 itu banyak sekali kekeliruan di sana yang terjadi. Ketika dikatakan bahwasanya beritek itu artinya perjanjianmu, bukan perjanjianku. Karena di situ tidak tertulis beriti. Kalau beriti berarti merujuk kepada Tuhan. Tapi beritek berarti merujuk kepada perjanjianmu. Lalu kemudian adanya penambahan kata, ya, penambahan kata dengan engkau. Padahal di original teksnya itu tidak ada kata itu. Ada dua kata penambahan. Tidak ada dengan engkau. Nah, sementara original teks jelas sekali mengatakan gam'at bedam beritek silati asiriaik mibro. Apa yang terjadi di sana? Beritek itu perjanjianmu. Aku akan membebaskan silati, aku akan membebaskan asiraik, tahanan Anda, tahananmu, mibor, dari lubang. And tidak ada mayim, tanpa air. Jadi tidak ada dengan kata dengan kau atau dengan engkau. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, itu adalah terjemahan yang ditambah-tambahkan. Terjemahan yang sebenarnya adalah adapun juga engkau, karena darah perjanjianmu, aku akan membebaskan tahananmu dari lubang yang tidak ada air, yang tidak berair. Itu terjemahan yang sebenarnya. Nah, kitab Zakaria 9 nomor 11 itu seakan-akan perjanjianku, seakan-akan Tuhan yang berjanji untuk memberikan pertumpahan darah berupa darah manusia. Padahal yang ada di Zakaria 9 adalah perjanjianmu. Itu penambahan yang dilakukan oleh Oten demi untuk melegalkan pengajaran persembahan kepada dewa Molok. Kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, ketika Anda berbicara mengenai tulah ke-10, bagaimana kemudian Tuhan kan cuma orang, semua yang menjadi anak tunggal manusia, bani orang-orang Mesir, kemudian anak tunggal dari Fir'aun, anak tunggal dari kambing, anak tunggal dari sapi, anak tunggal dari ayam, semua anak tunggal akan mati. Tapi Tuhan mendamaikan itu semua dengan cara apa terhadap orang Israel? Dengan cara apa? Mengorbankan hewan.
bagaimana dengan Anda ini yang saudara manusia, darah manusia, darah manusia? Tidak akan Anda temukan itu. Kenapa? Karena sejatinya Kristen itu bukan ajaran para nabi. Ajaran orang yang kemudian mengaku rasul, di mana ajarannya diperuntukkan kepada Bani Romawi dan Yunani, di mana Romawi Yunani memang sudah menganut ajaran seperti itu, mempersembahkan darah manusia. Dewa Molok atau dewa Dagon. Dagon itu yang ada di Palestina. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya tulah 10 Tuhan kemudian mengambil anak tunggal baik manusia maupun hewan, itu betul. Tetapi untuk Bani Israel, agar supaya anak sulungnya ini tidak mati, Tuhan mengajarkan kepada Bani Israel melalui Musa untuk kemudian memercikkan darah hewan di setiap pintu rumah mereka. Selesai. Nah, mana perintahnya mempersembahkan darah manusia? Di mana? Ada Molok. Silakan. Ya, Molok sih itu, Pak. Sebelum ke Ustadz Naja, ada Bang Billy mau naik host. Bang Billy host, tolong dinaikkan. Siap. Oke, Ustadz Naja, singkat Ustadz. Iya, jadi LAI itu salah terjemah itu. Kalimat original teksnya itu verity itu dalam mesorahnya itu. Jadi konstruksinya itu berit plus ani kan begitu, perjanjianku disingkat verity kan begitu. Jadi itu isinya perjanjianku. Itu LAI jelas-jelas salah terjemah itu dan diimani oleh Mozart. Jadi ya akhirnya gagal paham sampai hari kiamat gitu. Lanjutlah. Gak apa-apa, nanti didengarin lagi WhatsApp-nya. Jadi situ ada berite ya, perjanjianmu. Berite. Sedikit Silakan Mbak Jawa. Sedikit Akhi Billy, tolong boleh nggak antum bacakan kepada saya. Ini kan terjemahannya gini, di kitab mereka terjemahannya gini. Mengenai itu nggak bisa dipikir ketika darah perjanjianku secara tekstual harusnya rekonstruksi bahasanya verity karena verity perjanjianku. Berarti tidak ada kata dengan engkau, nggak ada. Tambahan itu Bang. Tambahan itu. Tadi dia soal Mazmur sebuah tubuh menggantikan, padahal itu bukan tubuh, itu instruksi ulang untuk mempelajari dalam bahasa asli. Karena itu artinya bukan menggantikan tubuh, tapi digantikan lewat pi. Itu pi itu adalah mulut. Gitu. Ini Bang Billy jangan gitulah. Ini kan baru 2023 diganti terjemahannya, mau diganti lagi kan susah lah Bang. Kita Yahudi gunakan untuk diterjemahkan, bukan, tapi dari terjemahan ke terjemahan. Gitu Linda. Jadi revisi terjemahan ke terjemahan, bukan dari original teks ke terjemahan. Lebih parahnya lagi di sana kalau menurut saya lebih memperkuat daripada penyembahan hewan menjadi manusia. Diperkuat di sana itu. Jadi jangan hewan lagi dong, harus ada manusia yang dikorbankan untuk menebus dosa. Itu yang diperkuat di sana. Ini topiknya hari ini. Silakan Mozart. Oke. Lucu. Jadi begini. Jadi memang teman-teman ini kan mereka memakai translate baku. Contoh, saya kasih contoh. Kata please itu kan berarti apa? Tolong. Tetapi kalau penggunaan kalimat saya nggak potong tadi. Kata please itu kan artinya tolong, bisa tolong, gitu kan, please. Nah, tetapi kalau dalam melihat kalimat, kerangka kalimatnya itu bisa berarti silakan. Dan sudah saya katakan bahwa ayat ini sudah saya bahas di yang katanya juga pakar-pakar bahasa Ibrani, yaitu Nandar dan Suat, dan mereka tidak bisa mengelak. Di rumah Nandar sendiri, panggil dia sekarang datang kalau dapat saya. Nggak bisa menelak, nggak bisa mengelak. Kita buka translate interlinearnya dari kata pertama.
Nah, tetapi saya tidak usah ke situ, saya mau fokus ke darah ini nih, asik nih soal darah. Jadi begini, dari tadi teman-teman menyebutkan molok itu kan pasti mengutip di Imamat 18 ayat 21, anak-anak apa ayat-ayat anak sekolah minggu tuh. Jadi kalau kita baca dari pasal pertama, Imamat 18 itu dilarang umat Israel itu dilarang mengawini wanita-wanita lain terutama dari bangsa Kanaan. Itu juga ada di Keluaran 6. Nah, kenapa? Karena kalau mereka kawin dengan putri-putri dari bangsa lain atau Kanaan-Kanaan itu, mereka akan dirayu untuk juga melakukan penyembahan berhala, penyembahan dewa Molok itu. Nah, contohnya ada 1 Raja-Raja 11 ayat 2. 1 Raja-Raja 11 ayat 2, Salomo kan seperti yang dikatakan Imamat. Dia kawin dengan bangsa Kanaan, artinya apa? Dia langsung meninggalkan Tuhan, menyembah dewa Molok ini dan kawan-kawannya. Jadi itu larangan tentang perkawinan, bukan mengatakan bahwa ada persembahan darah anak di dewa Molok. Baca dari ayat pertama dong. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa argumen-argumen yang dari tadi teman-teman di sini berikan hanya untuk mencari benar. Yang harus meremukkan kepala iblis itu adalah keturunan Hawa, Pak. Bukan lembu, bukan domba. Mana mungkin Allah sudah mengatakan bahwa yang harus menang iblis itu keturunan Hawa, tiba-tiba Allah berubah. Allah nggak pelin-pelan, Pak. Karena Ibrani jelas mengatakan itu hanya bayangan. Jadi persembahan yang akan Tuhan berikan